Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini 29 November 2022 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 24 ayat 36 dan ayat 43 sampai 44. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bernyanyi dari NKB nomor 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak mengawalinya dengan melakukan doa pagi, sekaligus membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami yang sebentar akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ini dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 24 ayat 36 dan 43 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang lalu, itu adalah hari Minggu pertama, Hari Raya Advent. Advent berasal dari bahasa Latin, Adventus, yang berarti penantian. Bagi kita, hari penantian atau Advent ini dimaknai secara ganda. Pertama, kita merayakan Advent di dalam ibadah di masa kini dengan menghadirkan suasana dan perasaan orang-orang di masa lalu saat menantikan kedatangan Mesias Juru Selamat. Kedua, kita merayakan Advent di masa kini dengan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menyempurnakan kerajaan Allah. Jadi Advent memiliki aspek anamnesis atau pengenangan dan aspek eskatologis atau akhir zaman. Aspek masa lalu dan aspek masa depan. Kita tahu bersama bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini itu tidak bisa diprediksi oleh siapapun.
Berkali-kali orang berusaha memprediksi kedatangan Tuhan Yesus, tetapi ujung-ujungnya prediksi mereka itu selalu meleset. Misalnya saja di abad ke-19 ada seorang bernama William Miller. Ia adalah seorang pemuka agama Kristen dari gereja Baptis di New England, Amerika Serikat, yang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus berdasarkan kitab Daniel 8 ayat 14. Ia memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang pada hari Rabu 22 Oktober 1844. Para pengikutnya yang berjumlah ratusan itu mempercayai prediksi Miller dan kemudian mengikuti Miller untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di sebuah bukit. Para pengikut itu menjual harta dan meninggalkan pekerjaannya karena mereka merasa bahwa dunia akan berakhir. Sayangnya prediksi William Miller itu tidak terjadi. Para pengikutnya kecewa. Hari itu dikenal sebagai The Great Disappointment atau kekecewaan terbesar. Mungkin kita bertanya-tanya, kok ada ya orang yang mengikuti William Miller? Pada saat itu, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, terjadi gejolak era industri di Amerika yang memakan banyak korban. Suasana yang menyesakkan dan penuh penderitaan menjadikan pemimpin-pemimpin rohani yang mengkhotbahkan tentang akhir zaman, berakhirnya penderitaan, sangat disukai oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Situasi masyarakat yang ekstrim melahirkan tindakan yang ekstrim. Apakah para peramal kedatangan Tuhan Yesus akan muncul kembali? Jawabannya bisa saja. Para peramal itu akan muncul kembali. Tetapi kita berpegang saja pada perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 36. Tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi bagi kita yang penting sekarang adalah berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42 tertulis begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hidup berjaga-jaga itu? Kita bisa melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba yang setia dan bijaksana di dalam Matius 23 ayat 45 sampai 51. Dalam perumpamaan itu diceritakan, ketika tuannya pergi meninggalkan rumah dan segala kepunyaannya, hambanya ini ditugasi untuk memberi makan hamba-hamba lainnya. Hamba yang setia dan bijaksana ini tidak tahu kapan tuannya akan pulang. Yang ia tahu adalah ia sudah menerima tugas dari tuannya dan harus mengerjakannya. Ketika tuannya datang tiba-tiba dan melihat hambanya itu mengerjakan apa yang ditugaskan oleh tuannya itu, sang hamba ini diangkat menjadi pengawas segala milik tuannya. Dengan kata lain, berdasarkan ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus berarti hidup bekerja atau berkarya menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Sang Tuan kepada kita. Pertanyaannya adalah, pekerjaan seperti apa yang perlu kita kerjakan sekarang ini sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus? Jawabannya, ya kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan setiap harinya. Menjalankan rutinitas harian. Inilah yang disebut dengan spiritualitas keseharian atau quotidian quotient dalam bahasa Latin. Seringkali kita menganggap yang rutin itu kurang bernilai, biasa dan tidak penting. Padahal segala aspek kehidupan di dunia ini dapat terus bergerak karena adanya gerakan yang rutin, teratur, dan konsisten. Contohnya adalah jantung kita yang berdetak secara rutin dengan ritme yang konstan. Saudara dapat bayangkan jika jantung kita berdetak tidak teratur.
Kita menjalankan rutinitas karena kita percaya pada Tuhan yang juga bekerja dalam keteraturan. Menjalankan rutinitas berbeda dengan rutinisme. Rutinitas adalah refleksi dari keteraturan yang dikelola oleh Allah. Rutinisme adalah sebuah cara pandang atas kehidupan yang memahaminya bagaikan sebuah mesin tanpa jiwa dan tanpa roh. Semuanya berjalan tanpa keterlibatan kehendak dan kesadaran kita sebagai si pelaku kehidupan. Jadi, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus, jalankanlah apa yang menjadi rutinitas kita sehari-hari tanpa terjerumus ke dalam rutinisme. Seperti apakah spiritualitas keseharian dalam kehidupan kita itu? Saudara terkasih, pada suatu hari saya berkesempatan untuk mampir di rumah seorang oma. Di rumah itu ia tinggal bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Secara sosial kita lihat bahwa oma ini tidak kesepian. Kebutuhannya terpenuhi. Ia mau makan, sudah disediakan. Ia mau berobat, diantarkan juga. Saat ngobrol-ngobrol, ia berkata kepada saya, "Pak, saya mau mati saja deh. Saya sedih karena hidup saya ini tidak bermanfaat. Saya tidak bermanfaat bagi anak, menantu, dan cucu-cucu saya. Saya hanya menyusahkan mereka saja. Kalau saya mati, saya bisa mengurangi beban mereka." Di tengah rasa kaget saya berkata kepada oma, "Oma, hidup ini adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia dan tidak berguna." Dia menjawab, "Tapi saya sudah tua dan tidak bekerja. Saya tidak bisa kasih apa-apa lagi ke anak-anak dan cucu. Hanya jadi beban saja." Kemudian saya mengambil sebuah bantal yang sarungnya bergambar sulaman. Saya mengatakan, "Oma, sulaman sarung bantal ini buatan siapa? Siapa yang membuat sulaman bantal ini? Oma kan? Tahun lalu saya datang ke sini dan Oma memberikan saya handuk yang disulam oleh Oma sendiri. Sampai hari ini saya masih pakai handuk itu. Karya Oma itu sudah menjadi berkat bagi saya." Saya mengatakan lagi, "Oma, apa yang Oma kerjakan ini, saya yakin sudah menjadi berkat untuk anak, menantu, dan cucu-cucu. Lihatlah sofanya. Jadi cantik kan?" Oma itu kemudian tersenyum dan kami melanjutkan percakapan kami. Saudara terkasih, Oma ini selalu menyulam di tengah waktu luangnya. Karyanya ini tidak dijual, tetapi diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Inilah spiritualitas keseharian. Mengerjakan apa yang rutin secara konsisten dan teratur. Karya Oma ini mungkin tidak seindah lukisan Leonardo da Vinci. Tetapi karya Oma ini sangat bernilai karena ia mengerjakannya dengan sukacita, tanpa beban dan tanpa paksaan. Beginilah seharusnya kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Berkarya menjalankan rutinitas keseharian kita dengan sukacita. Mary Angelique Arnault, dia pernah berkata begini, "Kesempurnaan terbangun bukan karena kita melakukan hal-hal luar biasa, tetapi karena kita melakukan hal-hal biasa dengan sangat baik." Selamat menjalankan keseharian saudara sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sekali lagi pada hari ini Engkau mengingatkan kami, agar kami dapat berjaga-jaga dalam menanti kedatangan-Mu kembali ke dunia ini. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami dapat berjaga-jaga sambil menjalankan keseharian kami.
Tetapi sekalipun kami menjalankan keseharian kami, biarkanlah kami pun memaknai keseharian kami itu sebagai bakti kami, cinta kami, dan persembahan kami yang indah untuk Tuhan. Biarlah kami mengerjakan segala sesuatu yang biasa kami kerjakan itu dengan ucapan syukur, dengan sukacita juga, agar kami dapat menjalankannya juga dengan penuh semangat dan iman di tengah masa penantian itu. Tuhan Yesus Kristus, pimpin dan sertailah kami, agar apa yang kami kerjakan pada hari ini mendatangkan berkat bagi sesama kami dan juga membuat kami bersuka cita. Pimpin dan sertailah perjalanan kami, agar kami mengikuti langkah kaki-Mu, agar kami tidak tersesat, tetapi kami terus berada di jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu itu. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai karya-karya kami setelah persekutuan doa pagi hari ini. Kami percaya Engkau pun juga akan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga segala kegiatan dan aktivitas sehari-hari kami selama hari ini akan terhindar dari segala mara bahaya. Jauhkanlah kami dari setiap sakit penyakit yang bisa menggerogoti kesehatan tubuh kami dan menggerogoti kekuatan kami. Biarlah kami dapat terus bugar dan sehat, sehingga kami dapat terus menjalani hari-hari kami dengan kuat dan semangat. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk pergumulan saudara-saudara kami di GKI Cianjur dan juga masyarakat Cianjur pada umumnya, yang beberapa waktu yang lalu mereka harus mengalami bencana gempa bumi. Kami tidak bisa melawan kedatangan bencana alam ini. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah kami terus menjaga diri kami, terutama hati dan pikiran kami yang terus beriman kepada Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka, Tuhan, melalui orang-orang baik dan juga melalui kami, agar mereka dapat segera recovery dari sebab-sebab bencana alam yang menimpa mereka. Kami percaya bahwa bantuan-bantuan yang datang kepada mereka itu akan mendatangkan sukacita, syukur, dan kebaikan bagi mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami akan selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjaga kami selama satu hari ini, sampai kami beristirahat malam hari nanti. Bahkan kami beriman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa pagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.